Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dini Tri Amalia di program Ruang Karsa. Sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa udara di Cikarang Selatan terasa semakin berat dan berhawa panas? Sejak beberapa tahun terakhir, pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi yang tak terkendali telah membuat polusi udara di wilayah ini meningkat tajam. Asap dari cerobong-cerobong pabrik dan kendaraan bermotor semakin membebani kualitas udara. Dan kini, Cikarang Selatan berada dalam krisis lingkungan yang serius. Tingkat industrialisasi di wilayah Cikarang terus mengalami fluktuasi yang pesat, menarik minat banyak penduduk dari berbagai daerah untuk bermigrasi. Dari sekian banyak kawasan, Cikarang Selatan menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menetap maupun mencari peluang kerja. Baik pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Afifah yang berada langsung di Cikarang Selatan, tepatnya di kawasan Sukaresmi. Selamat siang Afifah. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di sana? Selamat siang di studio. Saat ini situasi di Sukaresmi sangat ramai. Lalu lintas di sini cukup padat dengan kendaraan yang berlalu lalang tanpa henti hingga menyebabkan kemacetan. Saat ini saya berada di Desa Sukaresmi yang terletak tidak jauh dari kawasan industri Hyundai Cikarang Selatan. Asap dari pabrik-pabrik besar yang beroperasi 24 jam sehari dan emisi kendaraan bermotor semakin memperburuk kondisi udara di wilayah ini. Dampaknya langsung dirasakan oleh warga sekitar yang sehari-hari terpapar polusi. Baik, sekarang kita akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Desa Sukaresmi. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Siang juga Neng, dengan Bapak Maryadi. Baik, perkenalkan Pak, saya Afifah dari Ruang Karsa TV. Iya, sama-sama. Baik, apa saja penyakit yang paling sering dialami keluarga Bapak akibat polusi udara? Ya, polusi udara ya paling batuk, sesak napas untuk keluarga sekitarannya. Untuk keluarga saya terutama mengalami dampak batuk dan sesak napas juga. Baik, apakah RT sekitar pernah memberi bantuan terkait masalah polusi udara? Aduh, alhamdulillah saat ini belum pernah, dari pemerintah pun belum pernah memberikan bantuan tentang polusi. Iya. Baik, bagaimana menurut Bapak solusi untuk mengatasi polusi udara di Cikarang Selatan ini? Ya, menurut Bapak ya tingkat kesadaran warganya aja. Artinya jangan membakar sampah sembarangan. Berarti kan sampahnya harus dikumpulkan. Nanti kan ada juga petugas dari balai desa untuk membersihkan sampah. Terus dua ya jangan merokok menurut Bapak gitu kan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya sama-sama deh. Ya. Saya Afifah, kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifah atas laporannya. Kemacetan dan polusi udara di Cikarang Selatan telah menjadi masalah yang terus memburuk setiap harinya, terutama pada pagi dan sore hari ketika ribuan pekerja dari berbagai kawasan industri, termasuk Hyundai dan Jababeka, berbondong-bondong masuk dan keluar dari wilayah ini. Sebagian besar pekerja menggunakan kendaraan pribadi. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa volume kendaraan di jam sibuk mencapai lebih dari 50.000 kendaraan per hari, yang sebagian besar adalah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Baik pemirsa, sekarang kami telah terhubung dengan reporter kedua kami, yaitu Eliza, yang berada di kawasan Hyundai. Oke, selamat siang Eliza, bagaimana situasi di sana? Selamat siang Dini di studio. Kondisi di kawasan Hyundai terpantau cukup ramai. Di sini juga terlihat tingkat polusi yang cukup tinggi, baik dari aktivitas pabrik yang beroperasi maupun dari banyaknya kendaraan yang melintas. Para pekerja yang harus melewati desa ini setiap hari juga merasakan dampaknya. Saya sedang berada di Seman 2 Cikarang Selatan dan saya akan mewawancarai salah satu siswa dari Seman 2 Cikarang Selatan. Permisi, tolong perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denaria Layasinas. Saya dari 11 Sesum 3 ya. Saat ini kamu tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Lipo. Gimana pengalaman kamu pulang pergi ke sekolah?
lumayan menantang sih, soalnya kan rumahku di daerah Lipo ya, dan sekolah itu di daerah perumahan BCM, jadi jaraknya lumayan jauh. Kalau pagi itu kita tuh harus menantang kemacetan, sedangkan pulangnya juga aku tuh ada ikut eskul, jadi pulangnya tuh sekitar jam 5 dan jam 6 yang membuat pulangnya tuh barengan sama orang yang pulang kerja, jadi itu kemacetannya, jadi kayak pagi ketemu macet, pulang sekolah pun ketemu macet. Baik. Selanjutnya, apakah kemacetan itu mengganggu aktivitas kamu? Banget, karena macet itu emang bener-bener bikin lelah ya. Jadi kalau misalnya pagi itu, kalau misal terkena macet, ke sekolahnya itu jadi udah nggak fokus belajar, dan pulangnya itu pun buat mengerjakan tugas besoknya itu membuat energi terkuras. Terima kasih. Baik, terima kasih Eliza atas laporannya. Berdasarkan data dari Air Visual pada Oktober 2024, kualitas udara di daerah ini menunjukkan tingkat partikulat 2,5 mencapai 61,9 mikrogram per meter kubik. Lebih tinggi dari batas aman yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 50 mikrogram per meter kubik. Partikel halus ini sangat berbahaya karena bisa masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan gangguan pernapasan. Polusi udara di wilayah ini sebagian besar berasal dari aktivitas industri dan lalu lintas kendaraan bermotor. Menurut data dari kadata.com, emisi kendaraan telah menyumbang 80% dari total polusi, terutama di jalur-jalur menuju kawasan industri Hyundai, di mana kemacetan bisa berlangsung hingga 3 jam setiap hari pada jam-jam sibuk. Dampak dari polusi ini sangat jelas terlihat dari meningkatnya kasus penyakit pernapasan di wilayah Cikarang Selatan. Dalam 2 tahun terakhir, kasus penyakit pernapasan pada anak-anak meningkat. Banyak warga yang mengeluh tentang kondisi udara yang panas dan sumpek, serta meningkatnya frekuensi gangguan kesehatan seperti asma dan bronkitis. Indeks kualitas udara di Cikarang Selatan secara konsisten berada dalam kategori tidak sehat dengan angka sekitar 155 di bulan Oktober tahun 2024. Kondisi ini membuat kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selain itu, kadar gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida juga tercatat melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Baik pemirsa, menurut artikel dari Sehat Negeriku, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara dan polusi suara yang semakin berdampak pada lingkungan sekitar dengan melakukan beberapa langkah mudah. Salah satu langkah paling efektif serta mudah adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Dengan memanfaatkan transportasi seperti angkutan kota, bus, dan jenis transportasi umum lainnya. Dengan ini, kita tidak hanya ikut melestarikan lingkungan, tetapi juga mengurangi kemacetan yang sering kali memicu gangguan. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah dapat menambah jumlah angkutan umum, terutama di kawasan Cikarang Selatan, demi kenyamanan masyarakat sekitar. Mari kita bersama-sama mengurangi polusi udara dan menghindari dampak pemanasan global dan mengurangi resiko timbulnya berbagai penyakit. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah beralih menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota atau bahkan bersepeda. Langkah kecil ini jika dilakukan oleh banyak orang akan berdampak besar dalam menjaga kualitas udara serta kelestarian lingkungan. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Ruang Karsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.